Bab 1991. Namun, Noel memanggilnya sebelum dia berjalan keluar dari pintu. Kudengar kau akan segera melawan Wesley di arena pertarungan taruhan. Jack mengangkat alisnya dan berbalik untuk menatap Noel. Dia yakin Noel tidak bermaksud bertanya karena hampir semua murid di sana tahu tentang ini. Dia juga tahu bahwa murid-murid lain memperlakukan berita ini sebagai sesuatu untuk dibicarakan dan ditertawakan setelah makan malam. Karena itu, dia tidak menjawabnya tetapi menunggunya melanjutkan. Noel menekan bibirnya dan berkata, kamu pasti kekurangan poin kontribusi sekarang dan sepertinya kamu ingin mencoba lagi di Soul Hall. Jack mengangguk. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jika kondisinya memungkinkan, dia bahkan rela tinggal di sana selama sebulan. Terkutuklah gelombang kejut jiwa. Dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit dan meskipun dia tidak melihat Wesley sebagai saingannya, dia harus berhati-hati karena dia masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Noel terbatuk ringan dan sepertinya malu dengan apa yang akan dia katakan selanjutnya, tetapi tetap saja, dia menegakkannya dan berkata, apakah kamu tahu bahwa murid informal baru dapat menikmati manfaat tertentu? Tidak, Jack tidak tahu. Dia telah menyimpan untuk dirinya sendiri selama ini sehingga tidak mendengar apa-apa tentang itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, Noel adalah satu-satunya orang yang paling sering berbicara dengannya dan Noel tahu itu. Dia menghela nafas dan berkata, sudah kurang dari sebulan sejak kamu bergabung dengan Paviliun Berdaulat Ganda sehingga kamu masih memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Kamu berhak untuk menukar 50 poin kontribusi dengan 500 kristal roh tingkat rendah, dia Ken seharusnya memberitahumu tentang ini jadi aku tidak yakin kenapa. Jack mengangkat alisnya pada implikasi yang dibuat Noel. Pasti ada alasan tersembunyi mengapa Deacon Ambrose tidak membagikan manfaat ini dengan murid-murid informal yang baru. Dia berbalik untuk sepenuhnya menghadap Noel dengan tatapan bersyukur. Terima kasih, Saudara Noel, karena telah memberitahu saya semua ini. Kemana saya harus pergi untuk melakukan pertukaran? Noel tersenyum tipis. Kamu tidak harus pergi ke sana sendiri. Meskipun masih ada sedikit perbedaan status antara murid informal baru dan lama, kamu masih bisa meminta murid pelari untuk membantumu melakukan pertukaran. 500 kristal roh tingkat rendah dan kartu identitas giok Anda dan dia akan melakukan pertukaran untuk Anda. Setelah itu, Anda dapat kembali ke sini untuk menikmati pelatihan 5 hari lagi. Jack menjadi sangat bersemangat saat itu. Penting bagi Jack untuk berlatih sebanyak mungkin sebelum bertarung dengan Wesley dan mendapatkan poin melalui tugas akan menghabiskan terlalu banyak waktunya. Dia lebih suka menghindari mengambil kursus itu jika memungkinkan. Noel terbatuk ringan dan dengan suara acuh tak acuh berkata, Wesley telah mencapai pencapaian tinggi dalam keterampilan seni bela diri atribut emas jadi lebih baik jika Anda tidak melawannya secara langsung. Perlu diingat bahwa teknik atau keterampilan atribut emas memiliki serangan yang jauh lebih tinggi, kekuatan daripada keterampilan atribut lainnya. Meski informasi semacam ini bisa didapatkan dengan mudah, Jack tetap sangat berterima kasih atas bantuan Noel. Jack menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Terima kasih, Saudara Noel. Saya akan mengingat semua ini. Saya pasti akan membalas Anda suatu hari nanti. Bab 1992. Ketika Jack kembali ke kamarnya, dia segera memanggil Brooke untuk melakukan pertukaran di Seven Stars Hall. Tugas seorang murid pelari adalah menjalankan tugas untuk murid formal dan informal dan Brooke dianggap sebagai veteran dalam hal ini. Dia dengan cepat berjalan ke Seven Stars Hall dengan kartu identitas giok Jack dan kristal roh, meninggalkan Jack untuk menunggunya kembali. Jack bisa saja pergi untuk melakukan pertukaran itu sendiri, tetapi dia tidak suka keramaian. Selain itu, dia cukup terkenal di antara murid-murid informal dan akan lebih baik untuk menghindari pertengkaran dengan Wesley. Dia tahu bahwa Wesley tidak akan pernah membiarkan kesempatan berbicara langsung dengannya dan dia tidak ingin membuang-buang nafas untuk orang seperti itu. Brooke kembali 1 jam kemudian dan memberikan Jack kembali kartu identitas gioknya yang telah berhasil diperbarui dengan 50 poin kontribusi. Dia memandang Jack dengan ekspresi yang mengisyaratkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya tetapi tidak tahu apakah dia harus. Jack mengangkat alisnya. Dia mengundang Brooke ke kamarnya dan menuangkan teh untuknya. Meludah, kenapa tidak? Apakah Anda mengalami masalah selama tugas? Atau apakah seseorang menggertak Anda? Brooke menggelengkan kepalanya dan menerima teh dari Jack. Saya tidak diganggu. Saya telah berada di asosiasi klan selama bertahun-tahun,
dan meskipun murid formal dan informal memandang rendah kami murid pelari, mereka tidak akan berani menggertak seorang veteran seperti saya. Hanya saja saya merasa ada yang tidak beres ketika saya melakukan pertukaran. Sedikit rasa ingin tahu melintas di mata Jack dan dia melambai agar Brooke melanjutkan. Brooke menarik napas ringan dan mengerutkan alisnya. Saya telah melakukan pertukaran semacam ini berkali-kali sebelumnya karena semua murid informal baru akan menukar 500 kristal roh kelas rendah mereka dengan 50 poin kontribusi pada hari berikutnya setelah bergabung dengan paviliun penguasa ganda karena itu bukan seolah-olah mereka kekurangan kristal roh untuk melakukannya. Tempat untuk melakukan pertukaran adalah di area penyerahan tugas Aula 7 Bintang dan saya sangat akrab dengan penanggung jawab. Penanggung jawab, saya pikir semua penyerahan tugas ditangani oleh para murid. Tanya Jack. Untuk memastikan bahwa para murid dapat memperoleh poin kontribusi, penguasa ganda telah menyiapkan pos yang berbeda untuk diambil oleh para murid. Pekerjaan seperti ini biasanya ditangani oleh murid formal atau informal tetapi menilai dari apa yang dikatakan Brooke, orang yang bertanggung jawab atas penyerahan tugas tampaknya bukan murid. Sekali melihat ekspresi Jack dan Brooke tahu apa yang membuatnya bingung. Dia tertawa kecil dan berkata, memang benar Aula 7 Bintang milik paviliun berdaulat ganda dan kepentingannya hanya berada di urutan kedua setelah Aula Teknik Seni Bela Diri dan Keterampilan Bela Diri. Oleh karena itu, pos-pos di sana biasanya tidak diberikan kepada para murid karena takut mereka akan menggelapkan poin. Lagi pula, poin kontribusi dapat membuat atau menghancurkan karir murid di sini. Posisi ini umumnya dikelola oleh diaken secara pribadi. Setiap diaken memiliki pelayan kecilnya sendiri. Penatalayan kecil ini juga mantan murid, tetapi tingkat kultivasi mereka memiliki belum mencapai tingkat diaken sehingga mereka hanya bisa menjadi pelayan kecil. Jack mengangguk mengerti. Dia tidak terlalu akrab dengan administrator paviliun berdaulat ganda. Dia tahu bahwa ada penatua selain kepala. Para penatua kemudian dibagi menjadi penatua formal dan penatua informal dengan kualifikasi dan kekuatan penatua formal yang jauh lebih kuat daripada para penatua informal. Dia juga tahu bahwa diaken memegang banyak posisi penting dan beberapa hal sepele semuanya ditempatkan di bawah yurisdiksi mereka. Namun para diaken tidak dapat menangani semuanya tanpa bantuan penatalayan minor dan meskipun status penatalayan minor sedikit lebih rendah dari para murid, mereka tetap menjadi manajemen. Bab 1993. Pelayan kecil yang bertanggung jawab atas penyerahan tugas adalah Stewart Fleming dan dia bekerja di bawah Deacon Ambrose. Dia segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa aku pergi ke sana untuk menukar 500 kristal roh tingkat rendah dengan poin kontribusi. Dia mengatakan bahwa manfaatnya tidak berlaku untuk murid informal baru kali ini dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia mengatakan itu, kata Brooke. Jack mengerutkan alisnya. Dia mengingat apa yang dikatakan Noel kepadanya sebelumnya dan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin Noel mencoba memberitahunya bahwa paviliun penguasa ganda memperlakukan kelompok murid informal baru ini secara berbeda dari semua kelompok sebelumnya. Ditambah dengan apa yang terjadi dengan poin kontribusi, Jack berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mungkinkah bahkan para administrator dengan sengaja memandang rendah kelompok murid informal baru mereka? Jika itu masalahnya, tidak heran para murid yang lebih tua memandang rendah kelompok murid informal yang baru ini. Namun, Jack tidak benar-benar berpikir seperti itu. Bagaimanapun, paviliun penguasa ganda juga diperingkatkan sebagai asosiasi klan nomor 1 di negara bagian Cerci Barat. Perilaku seperti ini akan disukai dan menciptakan kebencian pada murid informal baru. Jack menunjuk ke 50 poin kontribusi yang ditambahkan ke kartu identitas gioknya dan bertanya, bagaimana Anda mendapatkan poin ini jika manfaat tahun ini telah dibatalkan? Kami dapat berterima kasih kepada Deacon Ambrose untuk itu. Saya hampir menyerah karena Stewart Fleming benar-benar bersikeras bahwa manfaatnya telah dibatalkan. Namun, Deacon melihat kartu identitas giok Anda di tangan saya tepat ketika saya akan pergi dan dengan penuh semangat bertanya kepada saya, apa yang saya lakukan di sana. Saya menjelaskan semuanya kepadanya dan dia langsung menegur Stewart Fleming karena berbicara omong kosong dan begitulah cara saya berhasil mendapatkan poin. Garis-garis di dahi Jack menjadi lebih dalam. Ambrose Adams meninggalkan kesan yang baik padanya. Alasan Ambrose membantu Jack sedikit melumasi roda pastilah karena Jack telah membantunya dengan Zev dan sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Meski begitu,
jika manfaat benar-benar dibatalkan, maka yang dilakukan Ambrose adalah melanggar aturan dan ada hubungannya dengan poin kontribusi adalah masalah serius. Ambrose tidak akan pernah secara terbuka melanggar aturan hanya untuk membantu Jack keluar. Selain itu, dia mengatakan bahwa Stewart Fleming berbicara omong kosong yang berarti bahwa tunjangan itu tidak dibatalkan sama sekali. Pasti ada alasan mengapa Stewart Fleming mengatakan itu. Mencoba membuat kepala atau ekor keluar dari seluruh situasi membuat Jack sakit kepala. Dia merasa seolah-olah ada genangan lem tebal yang tumpah di otaknya. Semuanya menjadi semakin rumit. Tidak heran Noel menyuruhnya untuk mengesampingkan seluruh masalah jika dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimanapun juga, prioritasnya harus naik level. Jadi, dengan 50 poin kontribusi yang baru didapat di kartunya, dia bergegas ke aula jiwa lagi sedangkan, seperti biasa, Noel ditemukan duduk di belakang meja panjangnya dengan ekspresi mati di wajahnya. Dia berhasil menjadi hidup sedikit ketika dia melihat Jack memasuki tempat itu. Juga, seperti biasa, dia bertanya kepada Jack berapa hari dia ingin tinggal di sana dan Jack menjawab dengan mengacungkan 5 jari. Kemudian, dia meletakkan kartu identitas gioknya di atas meja. Noel menghela nafas dan dengan wajah penuh kekaguman berkata, "Saya tidak tahu saran apa yang bisa saya berikan kepada master seperti Anda. Bakat Anda benar-benar patut ditiru. Anda tidak dapat membayangkan betapa terkejutnya yang lain jika mereka tahu itu. Anda telah memasuki tingkat kesulitan 4 Arayaidor." Bab 1994. Jack terkekeh pelan dan berkata dengan nada lembut, "Saya tidak berpikir saya seorang master. Saya kira saya hanya sedikit beruntung dalam hal kultivasi keterampilan atribut roh." Noel menggelengkan kepalanya dan ada sedikit melankolis di wajahnya seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar dari kata-kata Jack. Dia menunjuk ke pintu Arayai dengan dagunya, meninggalkannya tanpa keraguan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Jack lagi. Jack terkekeh pelan lagi dan memasuki pintu. Sebelum dia datang, dia bertanya-tanya apakah dia harus meningkatkan tingkat kesulitan tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Masih ada beberapa cara sebelum dia bisa sepenuhnya beradaptasi dengan tingkat kesulitan 4 dan jika dia buru-buru menaikkan tingkat kesulitan, itu pasti akan menambah bebannya. Dampak berlebihan dari gelombang kejut jiwa tidak akan berhasil dengan baik. Setelah array diaktifkan, gelombang kejut jiwa memenuhi ruangan lagi. Jack memejamkan mata dan melakukan beberapa segel tangan dengan kedua tangan. 2 pedang jiwa hitam segera melayang ke atas dan ke bawah di tangannya. Kali ini tujuannya adalah untuk menyingkat pedang jiwa ketiga dalam waktu 5 hari dan juga melacak waktu di dalam hatinya alih-alih sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Terakhir kali, dia tidak memiliki pengalaman, dan gelombang kejut jiwa bergegas pergi tanpa peringatan apapun. Untungnya, pada saat itu, energi sejati dan energi rohnya telah habis dan sekarang dia telah pulih. Itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi Jack jika array tiba-tiba ditutup selama momen terobosan paling kritis. Lagi pula, peluang terobosan tidak datang setiap saat. Jika itu terputus dengan tergesa-gesa, itu akan melemparkan kunci pas ke dalam pelatihannya dan dia harus menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Menit dan detik berlalu dan pedang jiwa ketiga perlahan memadat dan pada fajar di hari kelima, dia akhirnya memadatkan pedang jiwa ketiga. Dia terengah-engah sambil dengan bersemangat menatap pedang jiwa ketiga yang mengambang di telapak tangannya. Dengan 2 pengalaman sukses sebelumnya, Jack merasa lebih mudah untuk menyingkat pedang jiwa ketiga kali ini. Namun, yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa mulai saat ini akan semakin sulit untuk mengolah Void Slaying. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memadatkan pedang jiwa pertama tetapi pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk memadatkan lebih banyak pedang lebih jauh ke depan. Belum lagi jumlah energi roh dan energi sejati yang dia perlukan untuk berkembang. Jack mengalami sakit kepala yang membelah, mata merah, dan gemetar setelah dia menghabiskan energi dan energi rohnya yang sebenarnya. Gelombang kejut jiwa masih mempengaruhi jiwanya dan rasa sakit yang menusuk menjadi lebih intens saat penghalang yang dibuat oleh energi rohnya perlahan berkurang. Aku akan menyia-nyiakan 10 poin kontribusi jika aku keluar sekarang, gumam Jack. Dia mulai melakukan perhitungan di kepalanya dia telah berada di sini selama 4 hari dan 1 jam. Menurut aturan aula jiwa, bahkan 1 jam akan dikenakan tarif sehari penuh jadi jika dia keluar sekarang, dia akan menyia-nyiakan 10 poin kontribusi. Rasa sakit emosional itu lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik yang dia rasakan saat ini.
Namun, jika dia terus berlatih, asal-usul rohnya mungkin rusak dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia menghela nafas, perlahan bangkit dari tanah, dan berjalan keluar dari pintu dalam satu napas. Noel yang sedang duduk dengan satu kaki di atas dan memakan biji bunga matahari langsung berdiri ketika melihat wajah Jack yang pucat dan matanya yang merah seperti sedang sakit parah. Ya Tuhan, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu berakhir seperti ini? Bukankah tingkat kesulitannya sama? Bab 1995. Noel tidak meragukan keterampilan Jack setelah menyaksikan 5 hari pertamanya di tingkat kesulitan pintu mata arai tingkat 4, tetapi kali ini tampaknya telah menguras emosi dan fisiknya. Noel dengan cepat berjalan untuk menangkapnya sebelum dia jatuh. Jack menghembuskan napas dengan lembut dan dengan nada lelah berkata, "Jangan khawatir tentang saya. Saya tidak terluka, hanya saja saya telah menghabiskan energi roh dan energi sejati saya." Noel mengangkat alis dan dengan ringan menekan titik meridian Jack dengan jarinya dan seperti yang dia harapkan, energi sejati di dalam titik meridian Jack semuanya telah habis, dan hanya ada sedikit energi roh yang tersisa. Ini membuatnya menjadi lebih tidak bisa berkata-kata. Apa yang mungkin Anda lakukan di dalam untuk menghabiskan semua energi sejati dan energi roh Anda? Tanya Noel. Jack terkekeh pelan dan mengatakan yang sebenarnya. Saya telah menembus kemacetan. Itu saja. Mendengar ini, Noel segera mengangkat alisnya. Saya harus mengatakan bahwa Anda berdua memiliki bakat dan keberanian yang tinggi. Gelombang kejut jiwa untuk tingkat kesulitan 4 di pintu mata arai sudah cukup untuk membunuh siapapun, namun Anda telah keluar hidup-hidup setelah menerobos kemacetan. Siapapun akan melakukannya, telah melangkah dengan hati-hati tetapi Anda tampaknya tidak takut bahwa gelombang kejut jiwa akan merusak asal-usul jiwa Anda. Itu memang terlintas di benak Jack, tetapi dia sangat ingin memadatkan pedang jiwa ketiga sehingga dia melemparkannya ke belakang pikirannya. Hanya ketika dia keluar, dia merasa takut dengan apa yang telah dia lakukan. Dia membuat catatan untuk dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh melakukan itu lagi. Noel menggelengkan kepalanya. Pemahamannya tentang Jack memberitahu dia bahwa beberapa nasihat hanya akan membuat Jack. Lupakan saja, saya hanya membuang-buang napas di sini. Omong-omong, saya baru saja menerima beberapa berita yang mungkin menarik bagi Anda. Wesley akan pergi ke bertaruh arena pertempuran besok dan lawannya adalah Dale Woodward yang menempati peringkat 143. Saya pikir Anda mungkin ingin mengamati pertempuran jadi jangan lupa untuk pergi. Mendengar ini membuat Jack menegakkan tubuhnya dan tertawa dingin. Tampaknya Wesley sama sekali tidak memandangnya sebagai lawan yang layak. Jika tidak, dia tidak akan terlibat dalam pertempuran lain sebelum pertempurannya dengan Jack. Terima kasih, Saudara Noel, Anda telah sangat membantu saya beberapa hari terakhir ini, kata Jack. Noel menggelengkan kepalanya dengan rendah hati dan berkata, ini bukan masalah bagi saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Mereka berbicara lebih lama sebelum Jack kembali ke kamarnya. Ah, indahnya memiliki tempat tinggal sendiri. Tidak ada yang bisa mengganggumu dan tidak perlu takut rahasia seseorang terbongkar. 10 hari pelatihan telah menghabiskan seluruh energinya, baik semangat maupun kebenaran, dan belum lagi beban emosional pada dirinya. Dia tertidur begitu kepalanya membentur bantal. Sejak memulai jalan menuju kultivasi, dia tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ranjang sungguhan dan harus menggunakan meditasi untuk mengistirahatkan tubuhnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia tidur total 1 hari 1 malam dan ketika dia bangun, hari berikutnya sudah siang. Energi sejati dan energi rohnya terisi penuh tetapi dia tidak melanjutkan pelatihannya karena dia tahu bahwa tidak ada kesuksesan dalam semalam di bidang ini dan bahwa dia hanya akan memasuki jalan buntu jika dia terlalu banyak membenamkan dirinya dalam pelatihan. Nashwood sangat gugup sejak dia mengetahui pertarungan Jack dengan Wesley. Jadi wajar saja jika dia keluar dari Mustard Seed sekarang karena Jack memiliki sedikit waktu luang. Bab 1996. Nash menepuk pundak Jack dan dengan nada sedikit sedih berkata, kamu harus lebih banyak istirahat dan lebih lambat. Masih ada 2 minggu lagi. Kamu akan patah jika kamu terlalu memaksakan diri. Jack mengangguk dan tahu bahwa ayahnya hanya mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, ayah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Memang benar Wesley adalah lawan yang tangguh tetapi bukan lawan yang layak untuk saya patahkan.
Dia hanya menyumbang sebagian kecil dari motivasi saya untuk berlatih sekeras ini. Motivator terbesar saya adalah bahwa saya mungkin dikirim ke garis depan ketika perang pecah. Saya hanya bisa tidur dengan tenang jika saya terus naik level. Selain itu, saya tidak tahu mengapa tetapi saya tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa Dual Sovereign Pavilion sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan bagi kita, murid informal baru. Jack punya alasan yang sangat bagus untuk merasa seperti itu, satu karena implikasi Noel, dan dua adalah apa yang terjadi dengan pertukaran poin kontribusi. Selain itu, Jack sangat menyadari posisinya yang tidak dapat mengubah apapun di pavilion dan harus lebih fokus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri dengan naik level sehingga dia layak bagi mereka. Nash mengangguk. Dia jelas tahu bahwa segala sesuatunya tidak sama seperti ketika mereka berada di dunia Daxia. Dia mungkin bisa mendukung Jack saat itu, tetapi sekarang setelah Jack melampaui dia dalam hal kemampuan, dia hanya bisa membiarkan Jack melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Wesley itu adalah tingkat menengah dari tingkat bawaan yang satu tingkat di atas Anda. Saya telah meneliti perbedaan tingkat kultivasi dan satu hal yang saya yakini adalah meskipun tingkat menengah tingkat bawaan hanya satu tingkat lebih tinggi dari milik Anda, potensi dan cadangan energi sejati lebih dari 2 kali lipat milikmu. Nash menjadi lebih khawatir dan menggelengkan kepalanya ringan. Matanya dipenuhi dengan perhatian pada Jack, saya tahu Anda memiliki kristal pengumpul jiwa, telah menyerap sejumlah besar fragmen jiwa senior, dan tidak kekurangan teknik atau keterampilan seni bela diri tetapi masih memiliki lautan seluas lautan, kesenjangan perbedaan kekuatan antara Wesley dan Anda. Tolong jangan meremehkan dia. Aku sangat mengkhawatirkanmu sejak aku mengetahui betapa kuatnya petarung di tingkat menengah tingkat bawaan. Jack mengangguk kecil. Dia telah memikirkan semua ini sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun yang perlu dikhawatirkan. Selain meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, menurut Anda apa lagi yang dapat meningkatkan potensi dan cadangan energi sejati seseorang? Pertanyaan ini tidak membuat Nash bingung. Dia tertawa dan dengan suara yang bersemangat berkata, apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu yang lama tidak akan tahu jawaban untuk pertanyaan dasar seperti ini? Mengapa jawabannya harus keterampilan yang kamu kembangkan? Semakin tinggi tingkat keterampilanmu berkultivasi, semakin kuat dan lebih banyak cadangan energi sejati yang Anda miliki. Jack mengangguk dan tersenyum. Itu benar, Wesley mungkin satu tingkat lebih tinggi dariku, tapi kami mengembangkan teknik yang berbeda. Jika aku menggunakan nada itu, aku mungkin akan keluar lebih kuat darinya. Nash, tentu saja, telah memikirkan hal ini tetapi masih tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Aku tahu kamu sedang mengolah Divine Void Heavenly Path dan ini adalah teknik pamungkas di Divine Void World, lebih kuat dari teknik manapun di dunia ketiga ini tetapi kamu masih kurang pengalaman untuk menggunakan teknik ini. Bahkan jika kamu memiliki pengalaman para senior, itu masih tidak menghilangkan fakta bahwa Anda memulai dari awal. Katakan dengan jujur sekarang, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda yakin tentang kultivasi Anda sendiri di jalur surgawi Void surgawi ini? Petik 2. Sudut bibir Jack menjadi kaku. Dia telah fokus pada Void Slaying dan telah menempatkan Divine Void Heavenly Path di backburner. Karena itu, tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan ayahnya dengan percaya diri. Tidak, saya tidak bisa mengatakan itu dengan percaya diri, tetapi meskipun demikian, saya telah memahami beberapa jalan surgawi kekosongan ilahi dan saya yakin bahwa potensi energi sejati saya lebih kuat daripada rata-rata petarung tingkat menengah dari tahap bawaan. Petik 2. Bab 1997. Itu, aku yakin tentang itu. Selain itu, Divine Void Heavenly Path hadir dengan fungsi yang berguna. Selama aku memiliki kartu itu untuk dimainkan, aku yakin aku bisa mengalahkan Wesley. Nash mengangkat alisnya. Keingintahuannya telah dibelai. Fungsi seperti apa? Mengembangkan jalan surgawi kekosongan ilahi tidak hanya meningkatkan potensi dan cadangan energi sejati saya, tetapi juga memberi saya pemahaman awal tentang hukum ruang karena jalan itu sendiri berisi hukum ruang, jelas Jack dengan sabar. Hukum ruang angkasa. Ini pertama kalinya Nash mendengar istilah ini. Dia bisa memahami artinya berdasarkan kata-kata itu sendiri tetapi tidak memiliki pengalaman fisik tentangnya. Jack menyesap tehnya dan berkata, seperti yang telah saya sebutkan, saya hanya memiliki pemahaman awal tentangnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud setelah saya benar-benar memahaminya. Nash mengangguk,
masih belum yakin Jack akan baik-baik saja dalam pertempuran melawan Wesley. Dia menghela nafas ringan dan berkata, "Saya tahu Anda paling tahu kekuatan Anda sendiri, tetapi saya harus mengatakan ini, kadang-kadang perbedaan tingkat kultivasi tidak dapat dilewati sama sekali. Jika Wesley satu tingkat lebih tinggi dari Anda, maka dia satu tingkat lebih tinggi darimu. Bahkan jika teknikmu lebih tinggi darinya, itu tidak membuatmu lebih kuat darinya." Jack mengangguk. Dia mengetahui hal ini lebih jelas daripada orang lain. Saya tahu, saya tahu. Memiliki tingkat kultivasi yang tinggi seperti memiliki mesin yang canggih. Semakin baik dan besar mesinnya, semakin banyak bahan bakar yang dapat ditampungnya dan dengan demikian semakin banyak energinya. Tidak ada yang menyangkal Wesley berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Tetapi kamu akan segera mengetahui siapa di antara kita yang lebih kuat dan siapa di antara kita yang lebih lemah. Nash mengangkat alisnya dan dengan nada bingung bertanya, "Bukankah pertarungannya 2 minggu lagi? Kenapa kau bilang aku akan segera mengetahuinya?" Jack menurunkan matanya dan menghapus semua emosi dari wajahnya. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh kembali di atas meja dan dengan nada tenang berkata, 2 minggu terlalu lama bagiku. Wesley akan melawan Dale Woodward besok dan aku akan berada di sana untuk mengamati pertarungan. Selain itu, keesokan paginya, sekelompok murid sudah berkumpul di sekitar arena pertempuran taruhan. Berita pertarungan telah menyebar ke seluruh paviliun dan fakta bahwa kedua petarung itu sama-sama berada di peringkat 200 teratas membuatnya menjadi pertarungan yang tidak boleh dilewatkan. Selain itu, mereka berdua memiliki waktu kultivasi yang singkat. Di masa depan, mereka kemungkinan akan menjadi 10 murid informal teratas dan kemudian dipromosikan menjadi murid formal dan karir mereka akan meroket dari sana. Arena pertempuran taruhan terletak di sisi paling timur dari paviliun penguasa ganda. Ini adalah ruang terbuka besar yang khusus dirancang untuk arena pertarungan taruhan. Tidak ada bangunan di sana selain dari 7 platform pertempuran besar yang secara khusus dibangun dengan formasi. Arena pertempuran taruhan dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah 7 platform pertempuran yang terletak di tengah, dan yang lainnya adalah platform tampilan yang mengelilingi platform pertempuran. Platform tontonan dipenuhi dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya dan saat ini, setengah dari kursi sudah terisi. Kecuali murid terpilih, murid lain harus datang ke arena pertarungan taruhan setiap bulan untuk bertarung. Jika keadaan tidak mengizinkan mereka untuk hadir atau jika mereka sedang dalam latihan retret, maka pertarungan akan ditunda sampai mereka siap untuk bertarung. Itu adalah jaminan bahwa kursi akan penuh jika ada petarung dari peringkat 300 teratas atau jika seseorang dengan status selebriti bertarung di arena pertarungan taruhan. Bab 1998. Mengamati pertarungan bisa membuat seseorang memahami kekuatan murid lain dan juga meningkatkan pengalaman bertarung seseorang. Meskipun peringkat Wesley saat ini hanya 187, fakta bahwa dia hanya berada di sana untuk waktu yang singkat dan juga mendapat dukungan dari Penatua Sayer membuatnya menjadi selebriti. Dia pasti akan naik ke peringkat 10 besar dalam waktu singkat. Bahkan murid informal di peringkat 50 teratas tidak memiliki ketenaran sebanyak Wesley karena kebanyakan dari mereka mencapai tempat mereka melalui jam pelatihan yang panjang dan meningkatkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Apa yang mereka miliki adalah lebih banyak ketekunan daripada bakat dan Wesley memiliki keduanya dalam kelimpahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan pertarungannya dengan Dale telah menarik perhatian banyak murid informal. Wesley, sebagai karakter utama dari cerita hari ini, sedang duduk di platform tontonan dengan sekelompok pengisap di sekelilingnya. Orang-orang bodoh ini ingin memenangkan hati Wesley, dan kata-kata mereka sepertinya diolesi dengan madu, saat mereka menumpuk pujian demi pujian padanya. Wesley, tentu saja, menikmatinya. Dia sedang duduk dengan mata terpejam dan bibirnya melengkung samar saat mereka memuji dia. Pria dengan mata segitiga adalah salah satu penyedotnya. Meskipun Brother Dale kuat, bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda. Bakat Anda jika ditempatkan di paviliun penguasa ganda, bahkan di semua asosiasi klan kelas 3 lainnya, akan menjadi yang teratas di antara semua murid informal lainnya. Aku yakin Penatua Sayer pasti akan merekrutmu sebagai murid pilihannya dan kamu pasti akan naik level seperti roket saat itu. Bahkan 10 murid informal teratas di sini mengangguk sebagai pengakuan atas bakatmu. Kamu pasti akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan hari ini dan dalam waktu singkat, kamu bahkan mungkin bisa bertarung melawan 50 murid informal teratas. Lalu,
Ini adalah jalan satu arah bagimu untuk menjadi murid formal. Wesley mengangkat alisnya. Di permukaan, dia menolak untuk memberikan komentar atas semua pujian itu, tetapi di dalam hatinya, dia menerima kata-kata mereka sepenuhnya. Dia tidak pernah berpikir bakatnya lebih rendah dari orang lain. Murid yang dipilih, mungkin, tapi jelas bukan murid informal lainnya, bahkan mereka yang masuk 10 besar. Dia merasa waktu kultivasinya masih pendek, dan jika itu sama dengan waktu kultivasi mereka, mereka pasti akan diinjak-injak di bawah kakinya. Tepat ketika sanjungan akan mencapai klimaksnya, mereka tiba-tiba mendengar satu seruan rendah demi satu yang membuat Wesley dan yang lainnya melihat ke arah penyebabnya, hanya untuk melihat beberapa murid informal bermata lebar mengobrol satu sama lain dengan bersemangat suara. Ya Tuhan, saya tidak percaya Saudara Duncan ada di sini. Dia benar-benar keluar dari retret meditasinya. Sepertinya saya ingat dia telah berada di sana selama 3 bulan karena dia telah berada di retret sejak dia mengalahkan retret ketiga, peringkat murid informal dan dengan demikian menjadi peringkat ketiga sendiri. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari murid informal peringkat pertama sekarang setelah dia menyelesaikan retret selama 3 bulan. Iya, dia pasti akan menantang murid formal setelah menjadi murid informal nomor 1. Bakatnya benar-benar menjijikkan. Aku ingat dia bergabung dengan paviliun penguasa ganda pada saat yang sama dengan Brother Wesley dan tidak butuh waktu lama baginya untuk istirahat, melalui tingkat menengah dari tahap bawaan. Aku tidak percaya dia bahkan lebih kuat sekarang. Membandingkan diriku dengannya membuatku menjadi kentang yang menyedihkan. Kata-kata ini melayang ke telinga Wesley dan dia merasa seolah-olah dia telah menerima tamparan di wajah yang menghancurkan semua kenikmatan sanjungan sebelumnya. Jika dia harus memilih siapa saingan terbesarnya dalam hidup ini, maka tidak diragukan lagi itu adalah Duncan Pierpoint. Dia bergabung dengan paviliun penguasa ganda pada saat yang sama dengan Duncan Pierpoint namun selalu ditekan olehnya. Dia hanya bisa menonton dengan penuh semangat saat Duncan melewatinya dari waktu ke waktu. Pikiran tentang Duncan menjadi peringkat ketiga dan menjadi lebih kuat setelah retret meditasinya membuat hatinya bergejolak dengan amarah. Bab 1999. Itu bukan yang paling sulit untuk diterima. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah cara orang lain terus membandingkannya dengan Duncan dan dengan dia selalu keluar yang terburuk dari keduanya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bakatnya hanya sedikit lebih rendah dari murid-murid terpilih, tetapi sekarang ilusi itu telah hancur dengan kedatangan Duncan. Tidak peduli seberapa hebat dia pikir dia, tidak mungkin dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih baik daripada Duncan karena keberadaan Duncan seperti matahari yang membuat semua bintang lain menghilang dengan cahayanya yang kuat. Pria dengan mata segitiga adalah yang terbaik dalam menghisap. Dia bisa tahu dengan satu pandangan, apa dan bagaimana perasaan Wesley, jadi dia dengan cepat berkata, Saudara Duncan kuat, tidak diragukan lagi tentang itu. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari Point Peer. Penatua besar dari sekte berdaulat ganda berasal dari klan yang sama dengannya dan jika aku jadi dia, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk mendukungnya juga. Siapapun, bahkan mereka yang memiliki bakat terburuk, akan dengan cepat naik level dalam kondisi seperti itu. Terlebih lagi tentang Saudara Duncan. Kata-kata ini tampaknya telah mencapai efek yang diinginkan dan Wesley merasa sedikit lebih baik. Pria dengan mata segitiga itu benar, Duncan pasti sampai ke tempatnya dengan dukungan dari Penatua Besar. Penatua Besar, sebagai orang kedua di paviliun berdaulat ganda, harus memiliki gudang sumber daya di tangannya yang telah dia habiskan untuk Duncan. Jadi wajar saja jika Duncan telah melampaui dirinya. Jika Wesley memiliki sumber daya yang sama seperti dia juga akan meninggalkan Duncan. Pada pemikiran itu, Wesley merasa lebih baik. Saat itulah dia melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Melihatnya di sana, membuatnya terkejut tetapi itu segera berubah menjadi cemoohan. Dia mengejek dan berkata, dia berani datang ke sini. Mungkinkah dia di sini untuk mengamati pertarungan antara Dale dan aku? Pertanyaannya membuat semua orang lain di sekitarnya menoleh untuk melihat ke arah Jack. Mereka sangat menyadari semua permusuhan yang mereka berdua miliki di antara mereka. Ketika datang ke Duncan, mereka tidak berani mengatakan terlalu banyak tentang dia tapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika datang ke Jack. Bagaimanapun, bagi mereka, dia adalah murid yang sampai ke tempat dia berada karena keberuntungan.
Mereka bahkan tidak merasa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid informal dan dengan demikian seharusnya tidak menikmati status yang sama dengan mereka. Jack mengenakan seragam murid informal dan dia membawa Brooke bersamanya. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan banyak hal di paviliun penguasa ganda dan takut dia akan tersesat dalam perjalanannya ke sini sehingga dia mungkin juga membawanya dan baginya untuk bertindak sebagai komentator untuk pertarungan. Platform tontonan sudah setengah penuh dan mereka berdua dengan cepat menemukan tempat terpencil untuk duduk. Jack tidak pernah sekalipun melihat ke arah Wesley, seolah-olah dia hanya ada di sana secara kebetulan untuk mengamati pertarungan. Pang ini pasti tahu bagaimana melakukan suatu tindakan. Dia pasti belum memahami kekuatan sebenarnya dari peringkat 200 teratas dari murid informal baginya untuk menerima tantangan Brother Wesley tanpa ragu-ragu. Dia pasti mengira dia bisa mengalahkanmu karena dia kebetulan lebih kuat dari rata-rata orang di luar. Sungguh lelucon dia. Dia seharusnya melihat dirinya sendiri di cermin. Bab 2000. Pria bermata segitiga itu menatap Pain dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia tertawa dingin dan berkata, lihat dia bertingkah keren dan seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Jika dia tidak peduli, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Dia pasti ketakutan setengah mati, tentang pertarungan yang akan datang dengan Brother Wesley untuk datang ke sini untuk memeriksamu. Kali ini, dia tidak mengatakan semua ini untuk menyanjung Wesley tetapi bersungguh-sungguh karena itu membuatnya kesal tanpa akhir ketika dia melihat Jack tampak seolah-olah tidak ada perhatian di dunia. Bagaimana mungkin ada orang seperti dia? Dia berpikir bahwa bahkan pahlawan terkuat di seluruh benua Hestia tidak akan bertindak seolah-olah dia adalah orang yang keren. Tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, apa yang memberi Jack hak untuk bertindak seperti itu. Dia hanyalah seorang murid informal baru. Lalu, ada fakta bahwa dia tidak masuk ke paviliun berdaulat ganda melalui cara biasa. Dia tidak akan masuk jika bukan karena perang yang akan pecah. Ya, memang benar bahwa Jack telah menerima pujian atas kekuatannya oleh Penatuali, tetapi berapa banyak beban yang ditahan. Faktanya, dia hanya sedikit lebih baik daripada semua sampah di luar sana, tidak layak disebut murid informal. Jelas bahwa Wesley merasakan hal yang sama dengan pria bermata segitiga itu. Dia terkekeh dan berkata, ya, siapa yang dia pikir dia terkesan dengan bertingkah keren. Dia seharusnya mengakui bahwa dia ada di sini untuk memeriksaku alih-alih berpura-pura tidak takut dengan pertarungan yang akan datang denganku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat hari ketika Jack mempermalukannya di depan semua murid lainnya. Pada pemikiran itu, dia menyipitkan matanya pada Jack. Meskipun ada aturan yang mengatakan bahwa petarung tidak dapat menyebabkan kerusakan permanen atau kematian pada lawan mereka, itu tidak berarti dia tidak bisa mengalahkan Jack sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Saya sudah memperingatkannya sebelumnya bahwa saya suatu hari akan membuatnya membayar. Pria bermata segitiga itu mengangguk. Dia menantikan hari ketika Wesley memukuli Jack hingga ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Dia pantas mendapatkannya karena membandingkannya dengan binatang yang tidak berharga dan tidak berbudaya. Sebenarnya, dia tidak keberatan jika Jack mati sekarang. Dia sangat sombong hari itu. Kami semua ada di sana dan melihat bagaimana dia bertindak. Dia seharusnya tidak dimaafkan dengan mudah. Kita perlu memberinya pelajaran bahwa paviliun berdaulat ganda bukanlah tempat baginya untuk bertindak begitu sombong. Kata pria bermata segitiga itu. Yang lain segera bergabung dengan merendahkan Jack. Iya, dia perlu ditunjukkan tempatnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertingkah keren di depan kita hanya karena dia sedikit lebih baik daripada semua murid informal yang baru direkrut? Lelucon yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa murid informal yang baru direkrut adalah sekelompok sampah. Mereka di sini hanya untuk menjadi umpan meriam. Aku tidak percaya dia berpikir dia sebaik kita semua. Baru beberapa hari yang lalu, saya melihat beberapa murid informal yang baru direkrut menantang murid yang lebih tua untuk bertarung di arena pertempuran taruhan, dan lihatlah, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berlutut memohon, untuk hidup mereka setelah pertarungan dimulai. Mereka harus tinggal di tempat sampah di mana mereka berada daripada berlarian di sini. Pria dengan mata segitiga menghela napas dalam-dalam dan dengan nada menyesal berkata, sayang kita tidak bisa merobek anggota tubuhnya. Jika kita melakukan itu, kita pasti akan dihukum karena menyebabkan kerusakan permanen. Wesley tersenyum penuh teka-teki mendengarnya.
Memang benar kita tidak bisa melakukan itu tapi bukan berarti kita tidak bisa mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Bayangkan rasa sakit yang harus dia derita saat itu. Mereka dengan bersemangat melanjutkan percakapan untuk waktu yang cukup lama dan sambil melirik Jack. Jack, tentu saja, tahu apa yang mereka katakan tentang dia, tetapi memutuskan bahwa mereka tidak perlu membolak-balikkan celana dalamnya. Bersambung.